Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kami saat ini sedang berada di Solo. Kami mau menuju ke Semarang dengan menggunakan motor ya guys. Motor Matic jadul saya guys. Oke, kami mau menuju ke Kalimantan Tengah menggunakan motor. Tentu saja kami pakai kapal ya guys. Perjalanan ke Semarang kira-kira 6 sampai 7 jam ya guys. Tadi kami sudah kehujanan ya guys untuk pertama kalinya. Baru keluar rumah 5 menit. Kira-kira 5 menit sudah kehujanan dan kami sempat berhenti sebentar. Kami memakai jas hujan dan kami harus melanjutkan perjalanan. Kenapa kami tidak menunggu reda? Takutnya hujannya itu lama sehingga kami nanti terlambat ya guys. Karena kan kapal kan on time ya guys. Kami jam 1 malam itu sudah di WA dari pihak kapal ya Pelni. Kalau jam 1 itu sudah harus di pelabuhan karena kami membawa motor. Nah, kami itu melewati jalan alternatif ya guys. Ini melewati Jembatan Joglo. Kalau Jembatan Joglo itu kan sudah lama berhenti karena sedang ada pembangunan dan sekarang sudah bisa dilewati, ada terowongan gitu guys. Tadi kami tidak sempat untuk memvideo karena suami itu kayak repot gitu loh guys di belakang, dan ini mumpung bisa jadi kami coba untuk membuat video perjalanan kami menuju Kalimantan Tengah. Oke, dan ini kami sudah sampai di Solonya, hampir sampai di Kerten ya guys. Ini kan, nah mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa kami pindah ke Kalimantan Tengah dan kenapa kami menggunakan motor, gak menggunakan travel aja dan tidak menggunakan pesawat atau harus menggunakan kapal. Gini guys ceritanya. Jadi suami saya itu di Jawa tidak bisa bekerja, mungkin karena orang baru, jadi susah untuk beradaptasi untuk mencari pekerjaannya guys. Memang kami sudah mencoba berulang kali berusaha, tetapi terus gagal. Jadi kami memutuskan untuk ke Kalimantan Tengah karena kalau Kalimantan Tengah kan suami sudah tahu nih seluk-beluknya, sudah tahu nih apa yang harus dikerjakan, dan pekerjaan di Kalimantan Tengah itu banyak guys. Selain mudah mendapatkan pekerjaan, dapat uangnya juga gampang guys. Dan sini itu kan apa-apa mahal, jadi mudah untuk mendapatkan uang ataupun mendapatkan kerja. Nah, bisa kerja apa aja di sini? Bisa di sawit ataupun nanam sawit atau polybag aja. Kalau mau ngisi polybag aja juga lumayan di sini guys. Satu itu bisa 3.000 dan nanam sawit itu satu pohon itu bisa 15.000 guys. Nah, suami itu pengen juga punya ladang sawit sendiri karena saudara-saudaranya sudah punya dan dia sendiri belum punya. Jadi ini kesempatan buat investasi di Kalimantan Tengah guys. Nah, selain itu juga bisa gesek. Gesek itu apa sih? Gesek itu cari kayu guys untuk dijual dan dibikin rumah gitu guys, kayak papan gitu loh guys, kalau orang Jawa bilang belabak gitu guys. Sebenarnya itu kami juga mendapatkan tawaran di Taiwan, terus di Medan, di Kalbar, dan di Bogor. Banyak tempat guys yang menawarkan kami untuk bergabung, untuk bekerja. Tetapi suami itu kayak berat gitu loh guys, mau pengen pulang ke rumah supaya bisa buka lahan sendiri, buka kebun sendiri, sehingga nanti itu 3 tahun ke depan itu sudah bisa panen sawit. Nah, makanya sekarang itu adalah keputusan yang meskipun bagi saya sebagai istri itu berat guys, dari kehidupan di Jawa yang serba ada, mau makan apa aja ada, terus mau dapatkan apa saja gampang. Sementara kalau di Kalimantan Tengah itu kan saya belum bisa beradaptasi ya, dan belum tahu situasinya seperti apa. Bukan belum bisa beradaptasi sih, belum tahu situasinya seperti apa, dan mungkin saya akan kesulitan di sana. Dan suami juga berulang kali mimpi kalau kita tinggal di Kalimantan itu akan mengalami kesulitan gitu guys. Jadi kayak saya itu secara jujur ya masih berat untuk meninggalkan Jawa. Nah, tapi mau bagaimanapun pasangan itu kan harus pergi sama-sama ya guys, supaya apa, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kayak selingkuh atau segala macam itu juga. Jadi ya lebih baik saya mengalah supaya saya bisa menemani suami. Kalau suami kerja saya bisa memberikan bekal sehingga suami tidak makan sembarangan gitu guys. Dan akhirnya dengan berat hati ya, dengan pergumulan, kalau kami kan harus didoakan dulu guys gitu, dengan pergumulan harus ke Kalimantan Tengah. Jadi kami itu berangkat, seharusnya itu kami sudah berangkat duluan guys beberapa hari sebelumnya, tetapi karena saya masih berat hati dan banyak pertimbangan, akhirnya kami mundur. Dan hingga pada akhirnya saya sebagai istri itu memutuskan untuk pergi. Oke, ayo kita berangkat gitu guys. Nah, saat ini kami sudah sampai di Kartosuro ya guys, Sukoharjo. Gak lama lagi akan sampai di Boyolali. Ini memang kami jalannya santai, nggak tahu sih ini kenapa banyak ambulan guys. Nah, kami itu memang memilih untuk jalan santai guys. Sebenarnya kan kapal itu jam 6 dan jam 1 malam itu harus sudah sampai di pelabuhan karena untuk kendaraan itu harus masuk terlebih dahulu. Tapi karena kami itu kan takut kehujanan atau takut nanti di jalan macet, jadi kami berangkat lebih awal supaya bisa santai dan juga bisa datang ke pelabuhan itu lebih awal gitu loh guys. Jadi tidak terburu-buru gitu. Takutnya itu hujan lebat sehingga kami berhenti, kami nanti akhirnya terkendala gitu guys. Jadi memang kami sudah rencanakan kami pergi lebih awal supaya nanti tidak terlambat dan juga ketika di jalan itu tidak terburu-buru. Oke, lanjut lagi. Nah, kenapa kami lebih memilih naik kapal? Karena kami kan bawa motor guys. Yang pertama itu karena murah ya, cuma 350-an ribu aja per orang, dan juga untuk motor itu 400-an ribu aja guys. Jadi lebih murah dibandingkan naik pesawat. Kalau naik pesawat kan sudah 1 juta lebih dan juga tidak bisa bawa motor. Kenapa sih kami harus bawa motor? Karena pada waktu kami mau menikah itu suami itu kan tidak kerja guys, bukan karena apa tapi karena sakit, dan juga dia tidak mendapatkan teman untuk bekerja karena apalagi di hutan guys, jadi harus ada teman. Jadi suami itu mobilnya itu dijual. Nah, di sini kan tidak ada kendaraan, jadi motor yang dari Jawa itu motor Mio itu ya guys, otomatis yang lama itu ya guys, itu kami bawa dari Karanganyar sampai dengan Kalteng ya guys. Dan saya sebagai istri itu memilih untuk di depan karena apa, kalau di belakang itu kan harus pegang koper ya guys, karena koper itu kalau taruh di depan itu tidak bisa
Kenapa tidak bisa? Ya susah gitu loh guys, kalau nanti kakinya itu susah gitu untuk lurus gitu guys. Nah di belakang itu suami itu pegang koper dan dia duduk di atas itu guys, bronjong tas itu loh guys, bronjong itu. Karena kalau ditaruh di koper kan akan berat kopernya kalau di pangku. Jadi barang-barang yang ringan elektronik itu taruh di koper, dan pakaian-pakaian itu saya taruh di bronjong dengan dimasukkan di plastik-plastik gitu. Jadi kalaupun kehujanan bajunya tidak basah. Jadi memang harus di prepare sedemikian rupa sehingga kalau kehujanan tidak basah dan juga aman gitu guys. Sehingga kami bisa sampai di pelabuhan dengan baik. Nah, pada waktu kami sampai di pelabuhan itu, kami tuh benar-benar bersyukur banget ya. Berapa kali kami kehujanan, 3 atau 4 kali kami kehujanan ya. Tetapi bersyukurnya itu guys, tidak kencang anginnya, tidak ada angin bahkan, dan juga hujannya itu tidak kencang gitu, tidak deras gitu guys, sehingga kami bisa melewati langkah demi langkah, bukan langkah demi langkah sih ya, tetapi kami bisa melalui perjalanan itu dengan senang gitu. Nah guys, ini kami sudah memasuki Boyolali, buaya lupa, crocodile forget ya. Kami sedang mencari tempat untuk berhenti sementara karena suami sudah merasa lelah di belakang, jadi kami harus cari tempat peristirahatan. Tetapi kami belum menemukan pom bensin ya, sekalian mau isi bensin karena dari rumah itu kan tidak penuh. Jadi harus cari bensin dulu supaya nanti bisa lanjut perjalanan dengan tidak tergesa-gesa ataupun ya dengan nyaman ya kalau bensin itu penuh. Nah ini sementara kan di sini kan terang nih, nggak hujan, jadi enak gitu ya guys. Nah ini kami sudah sampai di pom bensin ya guys. Sementara saya sedang isi bensin, jadi bronjongnya itu kami taruh dulu atau kami lepaskan dari motor. Kalau kalian lihat itu saya yang pakai jaket biru putih ya, putih biru ya. Sementara kami di sini minum dulu, ke toilet dulu. Di sini biasanya memang tempat untuk peristirahatan, jadi enak di sini. Kami duduk-duduk dulu ya. Dan kami di sini juga lepas jas hujan. Oke ya guys, kami lanjutkan perjalanan kembali menuju Semarang ya. Kami melewati, tidak lewat Boyolali kota sih guys. Setelah melewati perjalanan sekitaran Boyolali, pada akhirnya sampailah kami di Salatiga karena perut sudah keroncongan dan meminta untuk dikasih makan. Cacing-cacingnya sudah meronta-ronta. Kami makan di ayam bakar ya, ayam goreng gitu guys. Kami habis nasi 3 porsi berdua karena terlalu lapar, dan kami tadi sempat kehujanan lagi guys. Antara Boyolali Salatiga itu kami kehujanan. Jadi kami berhenti dulu untuk makan karena sudah sangat lapar. Ini sekitar jam 7 kami sampai di sini. Kami tetap nekat untuk berjalan, atau kami tetap nekat untuk melanjutkan perjalanan karena takutnya nanti tidak terburu sampai di pelabuhan ya guys. Kami di sini sekitar 30-an menit sambil istirahat, meluruskan kaki dulu biar tidak variasis ya. Oke, ini ayamnya sudah keluar, nasinya sudah keluar guys, siap untuk disantap guys. Sebenarnya kami punya juga ponakan di sini, tapi waktu kami hubungi ternyata dia ada di Jogja. Sebenarnya kami mau traktir dia sih gitu, dia kuliah di Salatiga. Karena rasa lelah sudah mulai hilang ataupun sudah berkurang, kami lanjutkan perjalanan kembali sekitar setengah 8 menuju ke Semarang. Percayalah guys, kalau lelah badan itu segera sirna, segera hilang, tetapi kalau lelah hati, pikiran itu sulit untuk disembuhkan ya, kalau tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Yang Maha Kuasa ya. Jadi kalau mungkin kalian, di antara kalian ada yang saat ini sedang lelah pikiran, lelah hati, bisa istirahat sejenak dari riuk pikuk ataupun dari keramaian pikiran ataupun hati ya, biar tidak stres ya guys. Nah ini kami juga sedang mampir juga di pom bensin ya guys. Nah ini karena suami sudah capek ya guys, di belakang kakinya sudah digoyang-goyang waktu di belakang, dan juga saya kayak sudah, tangan saya sudah kayak mau kram gitu guys, capek gitu guys. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dulu di pom bensin di daerah Bawean ya guys. Nah ini kami juga terus habis itu kami lanjut perjalanan. Kami istirahat itu ya sekitar 15-an menit sampai 20 menit lah kayak gitu. Kami lanjut lagi terus sampai mau memasuki Semarang. Dan ternyata guys, dari Salatiga ke Semarang kota atau sampai pelabuhan itu juga membutuhkan waktu sekitar 2 jaman sih guys. Jadi memang sangat lama sekali ternyata ya. Saya sudah berada di kotanya sih kayak ya, hampir kota, belum di kota guys, ini hampir kota Semarangnya. Dan memang
perjalanannya itu sangat jauh, jalannya di turunan ya guys. Waktu lagi pas turunan itu kan mau masuk ke Semarang kotanya itu kan ada jalan yang turun sekali, itu banyak sekali truk-truk besar tronton-tronton gitu guys. Jadi memang harus sangat hati-hati sekali, apalagi kalau kebiasaan orang-orang tuh kan kalau naik motor itu selalu apa ya guys, naik motornya tuh laju-laju gitu loh guys, gitu. Jadi harus sangat hati-hati sekali. Ini nggak tahu kami sedang berhenti untuk ini berhenti pada waktu kami sedang mau pakai Google Map kan. Nah pada waktu mau ke pelabuhan itu kan ya saya belum tahu ya, ini baru pertama kalinya ke pelabuhan untuk naik motor sendiri, jadi tidak tahu, makanya pakai Google Map biar tidak kesasar guys. Meskipun sempat tadi salah belok juga yang waktu mau ke belokan ke Semarang itu, ke pelabuhan itu guys. Nah ini dari pelabuhan kurang lebih 30 menit lagi, enggak nyampe sih, sekitar 20 menit lagi kami sudah memasuki arah ke pelabuhan. Dan kami berhenti di pom bensin untuk ngisi bensin lagi guys. Tadi kan terakhir di Boyolali, nah sekarang isi penuh lagi karena Pertalite tidak ada, jadi kami isi Pertamax supaya nanti pada waktu turun dari kapal itu bensin masih penuh, supaya nanti itu waktu di sana kan berarti kan turunnya itu kan malam guys, jadi susah untuk mendapatkan bensin. Jadi kami benar-benar harus persiapkan supaya nanti tidak kelabakan ketika habis bensin. Oke, ini sudah memasuki area pelabuhan. Sempat saya salah belok guys. Nah harusnya kan lurus nih, saya belok ke kiri dan akhirnya putar balik masuk. Dan lucunya lagi ketika mau nempelin kartu itu saya salah tempel mana nih mana gitu kan. Maklum guys, baru pertama kali nempelin kartu ke ini parkiran ya guys, yang itu gak ada tulisannya itu kayak kurang jelas gitu loh guys. Jadi kami ini akhirnya bisa dicoba-coba, akhirnya bisa kami masuk ke area parkiran. Dan juga kami juga tidak tolong sih guys. Dan ini sudah masuk di pelabuhannya ya guys, di tempat kapal parkir gitu. Ini air dari lautnya meluap keluar, kayaknya lewat sela-sela yang temboknya tuh loh guys. Ini kan lautnya itu lebih tinggi dari daratannya gitu, jadi dia airnya itu merembes gitu. Puji Tuhan sudah sampai di pelabuhan dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun meskipun kehujanan, tapi kami tetap sehat gitu ya. Saya bilang sama suami berdoa supaya meskipun kehujanan tapi tidak sakit, dan puji Tuhan tidak sakit ya. Capek itu kan wajar karena perjalanan jauh, tetapi yang terlebih dari itu kami tetap sehat walafiat sampai di tempat tujuan. Dan memang sudah banyak kendaraan-kendaraan yang ada di sini. Kami nomor 2 yang pakai motor guys. Ini sudah ada bapak-bapak di sini yang sudah datang. Nah sebelum masuk ke kapal ini kami juga pengen beli makanan guys, karena kami sudah lapar. Jadi akhirnya saya disuruh suami untuk beli makanan di luar, tapi di luar ini ya guys, di luar jalan, di luar pelabuhan, karena katanya kata satpam itu kalau di dalam itu mahal, jadi pergi aja keluar gitu guys, belepotan ngomongnya guys. Oke, nah kami tinggal menunggu waktunya untuk masuk. Kami sampai di sini jam 10 malam ya, jam 10 malam. Jadi kami nunggu sekitar 3 jam atau 3 jam setengah gitu. Oke, selamat menikmati perjalanan saya dan tunggu untuk video selanjutnya ya guys. Jangan bosan-bosan untuk menonton dan dukung terus dukung terus channel ini ya guys, biar kalian menjadi saksi menjadi orang yang berjasa ya. Terima kasih sudah nonton video sampai selesai guys. Tolong terus dukung kami dengan subscribe, komen, dan share ya guys, biar berkembang terus menerus ya. Salam hangat buat kalian semua yang menonton video ini sampai selesai, yang sudah subscribe dan komen. Lanjut video seterusnya ya guys, jangan bosan-bosan nonton. Bye bye. See you. Menjadi orang yang berjasa di akunku. Terima kasih, bye bye.